Kita sedang berada di mana ini? Aku juga tidak tahu. Ruangan ini banyak sekali pintunya. Pandu, kita harus segera keluar dari tempat ini. Halo adik-adik manis, tentunya kalian merasa bingung dan ketakutan. Kalian tentunya ingin segera keluar dari tempat ini, bukan? Benar, Pak Tua. Saya takut dan ingin segera keluar dari tempat ini. Tolong kami, Pak Tua. Siapakah Bapak? Dan kita sedang berada di mana, Pak Tua? Kalian telah masuk ke dalam ruangan khususku. Kalian akan bisa keluar dari tempat ini jika kalian bisa memasuki 3 pintu dan menjawab setiap teka-teki yang ada di ruangan khususku. Kalau tidak terjawab, maka kalian akan selamanya hidup di tempat ini. Pandu, bagaimana ini? Apakah kita ikut saja saran Bapak Tua ini? Jalan satu-satunya harus kita ikuti apa maunya Bapak Tua ini. Aku yakin dengan kerjasama yang baik, teka-teki ini bisa kita jawab. Oke, Pak Tua, kami mau menjawab setiap teka-teki di setiap ruangan itu. Kalau begitu, sekarang juga kalian masuklah ke salah satu pintu yang kalian inginkan. Aku akan mengikuti kalian. Bagaimana? Pintu yang mana yang akan kita masuki sekarang, Asri? Pintu yang sana saja, Pandu. Mudah-mudahan teka-tekinya mudah. Kalau itu yang paling sulit bagaimana? Kita bisa selamanya di sini. Pandu, jangan bercanda. Kalau begitu kamu saja yang tunjuk. Bagaimana kalau pintunya dari yang ketiga? Asri ikut aja. Yang penting kita harus segera keluar dari tempat ini. Selamat datang. Kalian telah berada di ruang zat. Zat berdasarkan kemurniannya dapat dibagi lagi menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Dan sekarang Anda berada pada zat unsur. Silakan Pak Profesor, berikan teka-tekinya. Teka-tekinya adalah, apakah kalian mengenal pengertian unsur? Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain. Benar, Pak Tua. Suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain. Nah, sekarang coba kalian lihat di sana. Di sana ada daun, besi, roti. Kalian pilih di manakah yang termasuk zat unsur. Aku rasa tidak mungkin roti, karena roti sudah bercampur dengan zat-zat yang lain. Ada coklat, ada tepung, ada gula, dan lain-lain. Aku pikir juga bukan daun, karena daun terdiri dari beberapa zat. Kalau begitu, besi. Benar, besi merupakan unsur yang ditemukan berlimpah di alam. Besi yang aslinya keras dan rapuh, jika dipanaskan dan ditempa, dapat menjadi kuat, ulet, dan mudah dibentuk. Apakah huruf C, A, U, A, L memiliki arti bagi kamu? Setiap huruf atau pasangan huruf tersebut merupakan lambang kimia yang digunakan untuk menuliskan sebuah unsur secara singkat. Bahan hitam setelah kayu dibakar adalah karbon, lambangnya C. Emas yang banyak digunakan sebagai perhiasan mempunyai lambang kimia AU. Beberapa alat dapur terbuat dari aluminium yang mempunyai lambang kimia AL. Kalian benar-benar anak pintar. Silakan Profesor, berikan mereka teka-tekinya. Kalau kita bekerja sama dan bersatu, kita akan bisa menjawab teka-teki ini. Benar, Pandu. Aku takut sekali. Ingin cepat-cepat keluar dari tempat ini. Pertanyaannya, apakah ciri-ciri dari senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun lebih dari satu unsur. Contohnya, karbon adalah padatan berwarna hitam. Kalau kehidupan sehari-hari, kita sebut arang. Hidrogen dan oksigen merupakan gas yang mudah terbakar.
Ketiga unsur tersebut dengan reaksi kimia dapat bergabung dan menjadi gula pasir, yaitu padatan putih. Sifat dari gula sangat berbeda dengan sifat karbon, hidrogen, dan oksigen. Gula merupakan senyawa, sedangkan karbon, hidrogen, oksigen merupakan unsur pembentuknya. Sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur pembentuknya. Kalian memang anak-anak yang pintar, kerjasama yang baik. Sekarang saatnya untuk memasuki pintu ketiga. Ternyata kamu pintar, Du. Siapa dulu? Saya Pandu, yang tampan, pintar, dan cerdas. Selamat memasuki ke ruangan campuran. Kalian begitu hebat, bisa masuk ke pintu ketiga. Semoga kalian bisa keluar dari tempat ini segera. Iya, aku ingin cepat-cepat keluar karena aku takut sekali. Pak Profesor, silakan berikan mereka pertanyaannya. Asri, aku sepertinya suka tempat ini. Bagaimana kalau kita jawab saja pertanyaannya dengan jawaban yang salah? Pandu, aku merasa ada yang tidak beres di tempat ini. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud campuran? Campuran, ya zat yang dicampur. Gitu, Profesor. Coba lebih jelas lagi. Campuran adalah zat yang tersusun dari beberapa zat yang lain jenis dan tidak tetap susunannya dari unsur dan senyawa. Begitu, Pak Profesor. Benar. Kemudian yang terakhir, coba jelaskan sifat-sifat dari campuran tersebut. Udara bersih maupun udara tercemar merupakan campuran. Udara yang segar mempunyai komposisi oksigen yang lebih besar dibandingkan dengan udara yang tercemar. Komposisi zat-zat pembentuk campuran tidak tertentu dan sembarang. Hebat, hebat. Kalian jenius.